Shalom anak-anak, kabar kalian hari ini? Memang berharap kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat belajar walaupun saat ini kalian masih belajar di rumah ya. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini di pagi hari yang cerah Tuhan berikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan, terima kasih Bapak kalau pada hari ini kami boleh kesempatan boleh bertatap muka walaupun lewat online. Tuhan, kami mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan, kiranya yang memberkati anak-anak-Mu yang sedang belajar, kiranya Roh Kudus yang mampukan mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran 2. Kalian boleh buka bukunya di halaman 16. Di halaman 16 buka, sudah ketemu? Nah ya, hari ini judulnya adalah Tubuhku Anugerah Tuhan. Tubuhku Anugerah Tuhan. Kalau di video pembelajaran yang lalu memang sudah menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Aku diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan dengan tubuh yang sangat indah gitu ya, tubuh yang sangat lengkap, dan Tuhan memberikan itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang tubuhku anugerah Tuhan. Kalian boleh buka halaman 16 buku paketnya ya. Memang perlu bacain, kalian dengarkan ya. Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan unik. Tuhan menciptakan tubuh menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas tubuh, bagian tengah tubuh, dan bagian bawah. Nah, contoh bagian atas tubuh adalah kepada kepala. Adalah kepala ya. Dalam kepala ada akal budi yang dapat kita gunakan untuk berpikir ya. Untuk berpikir. Terus di atas kepala ada 2 alis. Tuh, coba lihat kalian alis kalian nih. Terus ada apa lagi? Ada rambut. Ada rambut yang digunakan untuk melindungi kepala. Itu di bagian atas kepala, di bagian atas yaitu kepala. Nah, di bagian tengah, di bagian wajah itu ada telinga. Di bagian wajah ada telinga untuk mendengarkan suara. Tuhan memberikan telinga kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan musik, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru, dan juga telinga digunakan untuk mendengar sesuatu hal yang baik saja. Nah, bagian mulut manusia itu ada kelebihannya untuk berbicara dengan yang baik kepada Tuhan dan juga kepada orang tua dan juga kepada orang lain. Itu gunanya mulut. Mulut yang kita miliki digunakan untuk memuji Tuhan. Nah, untuk memuji Tuhan kita bernyanyi ya, untuk berdoa, harus membaca Alkitab, dan juga terlebih lagi nih, kita memberi kesaksian yang benar tentang siapa Tuhan Yesus. Lewat mulut kita menceritakan, iya Tuhan Yesus baik loh, Tuhan Yesus aku baik, Dia berikan aku kesehatan. Kita bersaksi menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mulut juga pemberian Tuhan dapat kita gunakan untuk baca buku ya, terus untuk makan, untuk minum. Nah, di dalam mulut ada Tuhan ciptakan lidah dan gigi. Nah, dan lidah dan gigi yang semuanya Tuhan ciptakan dengan lengkap buat kita ya. Oke, semuanya lengkap kan anggota tubuhnya? Iya, Tuhan Yesus memang baik ya. Oke, sekarang bagian tengah tubuh. Bagian tengah tubuh manusia itu ada tangan. Coba lihat tangannya sekarang. Nah, ada tangan. Tangan pemberian Tuhan ada 2. Ada tangan kanan dan tangan kiri kita. Nah, di bagian tengah tubuh juga ada perut. Ada perut ya, ada perut kita. Coba lihat perutnya, gendut nggak? Wah, ada yang habis makan ya kalau gendut ya. Nah, sekarang tangan manusia juga memiliki ada 5 jari. Pertama, ada ibu jari. Yang kedua, ada jari telunjuk. Yang ketiga, jari tengah yang panjang, tuh lebih panjang dari jari telunjuk dan jari ibu jarinya. Terus jari manis. Nah, untuk pakai cincin nih, seperti misal Mem April nih pakai cincin. Terus dan jari kelingking yang terkecil. Ya.
Siapa yang bisa nyanyikan? Ibu jari berkata, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat pakai cincin, kelingking yang terkecil. La 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 la, mari memuji Tuhan. Ya, itu ada jari ya. Oke. Terus tangan juga gunanya untuk apa? Kita lipat, kita berdoa untuk Tuhan. Itu gunanya tangan, Tuhan berikan buat kita. Terus tangan juga bertepuk tangan seperti tadi kita ya, bertepuk tangan kiri tepuk dengan tangan kanan ya. Terus mengambil benda, memegang benda, sesuatu benda seperti Melapres saat ini megang pensil ya. Nah, semua bagian tubuh manusia adalah pemberian Tuhan ya. Nah, sekarang bagian bawah tubuh manusia ada kaki. Nah, coba kalian lihat nanti kaki kalian ya. Tuhan memberi kaki tentu ada gunanya, yaitu kita untuk bisa bergerak kemana-mana. Kita bisa melangkah kemana-mana ya. Kaki pemberian Tuhan dapat kita gunakan untuk berjalan dengan bebas, berlari dengan bebas, melompat dengan bebas, memanjat, menendang bola, berlutut, dan berenang. Tuhan kasih kaki yang sehat buat kita. Semua anggota tubuh adalah pemberian Tuhan. Jika salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasa sakit. Misalnya nih, kepala kita sakit, pasti badan kita juga akan malas ngapa-ngapain. Karena apa? Kepalanya pusing, kepalanya sakit. Atau tangan kita nih, tangan kita terluka, pasti langsung respon, kita merasakan sakit. Cuma tangan kita yang sakit, tapi anggota tubuh kita yang lain pun akan merasakan sakit juga ya. Sekarang sebutkan bagian tubuh yang paling atas ya. Siapa yang bisa? Oke, pinter ya. Anggota tubuh bagian atas tadi apa? Kepala ya. Bagian tengah apa? Bagian tengah ada tangan, ada perut ya. Terus bagian bawah adakah? Ada kaki. Nah, semua anggota tubuh itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Semua bagian tubuh memiliki tugas masing-masing. Semua saling membantu dan menyempurnakan. Nah, jadi nggak bisa nih kalau kita punya tangan tapi nggak punya kaki. Gimana caranya kita? Ada, memang seperti itu. Ada orang yang kurang sempurna bagian tubuhnya. Tapi itu pun Tuhan kasih kelebihan buat mereka yang lainnya ya. Kita puji Tuhan, bersyukur kalau kita diberikan Tuhan anggota tubuh yang lengkap, mulai dari bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawahnya. Oke? Tuhan Yesus memang baik ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi tubuh yang istimewa ya. Kita harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dan mengasihi juga orang buta. Orang buta kan gak lengkap tubuhnya. Iya, karena dia tidak bisa melihat dengan sempurna. Nah, orang buta coba. Sekarang kalian pejam mata kalian. Gelap nggak? Gelap. Sebentar aja kita udah merasa gelap ya. Bagaimana kalau dengan orang buta? Makanya kita harus bersyukur ya. Tuhan kasih mata yang bisa melihat dengan bagus, hidung yang bisa mencium dengan baik. Semuanya Tuhan kasih dengan sempurna. Nah, Tuhan Yesus adalah orang yang baik dan mengasihi orang buta. Orang yang sakit buta dapat melihat karena pertolongan Tuhan Yesus. Orang yang tuli ketika bertemu dengan Tuhan Yesus karena ingin sekali disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia dapat bicara lagi karena dia punya iman. Dia bilang, aku bisa sembuh. Dia sembuh. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit dengan berfirman dan menjamahnya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dengan adil tanpa memandang siapa dia. Jadi saat ini mungkin kalian ada yang sedang sakit. Papanya sakit, mamanya sakit, opungnya, mbaknya atau siapapun opanya yang sakit. Kalian berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa minta kesembuhan buat Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan orang-orang yang kita sayangi. Ya, Tuhan Yesus peduli terhadap semua orang yang kesusahan dan menderita. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya peduli terhadap semua manusia sesama. Nah, Tuhan Yesus peduli terhadap kita yang lagi susah, lagi kesusahan dalam belajar. Coba minta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku lagi susah belajar nih. Kita berdoa.
minta Tuhan Yesus yang mampukan kita untuk kita lebih gampang, lebih mudah untuk belajar. Nah, kalau Tuhan Yesus saja peduli kepada sesama, kepada manusia, nah kita juga harus peduli dengan orang lain. Misalnya ada teman yang kita tahu lagi sakit, kita doakan. Mungkin saat ini masa pandemi kita tidak bisa berkunjung ke rumah mereka, kita doakan, Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat opa aku, oma aku yang sedang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan. Pasti Tuhan sembuhkan, karena Tuhan Yesus mendengar doa anak-anak yang tulus dari hatinya. Ya, oke. Nah, kita dapat mengasihi semua orang. Kita bersedia menolong orang lain dan mendoakan orang yang sakit seperti yang bilang tadi ya. Tuhan Yesus peduli kepada semua orang. Bisakah kita seperti Tuhan Yesus? Tentu saja kita bisa, karena kita ini adalah anak-anaknya. Jadi kita bisa, apa yang Tuhan bisa lakukan terhadap sesama, kita juga pasti bisa melakukannya. Ya. Nah, sekarang Mem bacakan, kalian lihat buku kalian halaman 17, Keluaran 4 ayat 11. Keluaran 4 ayat 11. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang yang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Memang Tuhan yang membuat semuanya. Tuhan membuat semua orang, ada yang buta, ada yang bisu, ada yang tuli. Tapi Tuhan punya rencana di balik semua kehidupan kita manusia, ya. Nah, jadi kita harus bersyukur sebagai yang Tuhan kasih, anak-anak Tuhan yang normal, yang sehat, keluarga yang mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi keluarga kita, ya. Di dalam Efesus 1 ayat 15, Efesus 1 ayat 15 membacakan, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus. Nah, bagi anak Tuhan yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan perbuatan kasih kepada semua orang adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Mengasihi semua saudara adalah perbuatan yang diteladankan Tuhan Yesus. Mengasihi semua orang seperti mengasihi diri kita sendiri, mengasihi dengan seluruh segenap hati dan tulus, tanpa aku pengen mengasihi dia karena aku pengen sesuatu, tidak boleh. Tapi kita dengan tulus hati. Mengasihi dengan adil sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang diharapkan Tuhan, agar tubuh kita ini berguna untuk melakukan pelayanan dan perbuatan baik sebagai wujud kasih. Untuk itu, mari kita mengasihi semua orang. Jangan memilih siapa dia. Kita harus mengasihi dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita bisa melakukan dengan doa, kita lakukan dengan doa. Kalau memang kita bisa lakukan dengan mendatangi mereka, silakan. Ya, dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Jadi kasih itu nyata. Tidak hanya sekedar aku sayang, aku kasih, aku mengasihi, tapi tidak ada buktinya. Kita harus mengasihi dengan tulus hati dan ikhlas, ya. Dalam Mazmur 150 dikatakan, semua yang diciptakan Tuhan memuji Dia. Tuhan yang berkuasa selalu dipuji kehebatannya oleh semua ciptaannya. Semua yang bergerak, yang berada di bumi memuji Tuhan. Ada yang memuji dengan alat musik, ada juga yang memuji dengan menggunakan seluruh tubuhnya dengan tariannya. Siapa yang punya talenta main musik, ayo melayani Tuhan. Siapa yang punya talenta dengan menari, ayo menari melayani dengan Tuhan, ya. Semua makhluk hidup yang bernapas terus-menerus memuji Tuhan. Kita semua masih bernapas untuk memuji Tuhan. Ayo kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua tubuh pemberiannya ini, ya. Kita harus bersyukur, harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Kita harus mengasihi dengan segenap hati kita dan juga kita harus melakukannya dengan tulus hati. Oke? Nah, sekarang yang menjadi tugas kalian, coba lihat di halaman 23. Nah, sekarang kalian di halaman 23 itu ada kegiatan 2. Kita bahas sama-sama ya.
Amati berikut ini dengan baik. Sebutkan bagian tubuh yang kamu senangi. Kalian nanti bisa lingkarin, ini PS-nya ya. Ini PS. Nanti minta tolong mama-mama yang mendampingi, papa-papa yang mendampingi. Ini PS pekerjaannya. Nanti tolong di-share ke Mem April. Kalian lingkarin bagian tubuh yang kalian senangi. Lihat nih ada 3. Ada bagian atas, bagian bawah, bagian kaki. Kalau Mem April lebih senang bagian kepala. Ya, kalian boleh bebas. Bagian mana yang boleh kalian senangi, kalian lingkari nanti ya. Nah, terus kegiatan 3 yang sebutkan perbedaan cipta Tuhan dengan ciptaan manusia. Nggak usah ya, itu tidak usah. Nah, sekarang kegiatan 3 melengkapi gambar bagian tubuh. Terus lengkapi di sini ya, bagian tubuh atas, beri alisnya, beri hidungnya, beri matanya, mulut dan telinganya ya. Kalian nanti gambar sendiri, oke? Dan kegiatan 4 dan kegiatan 5, tuliskan bagian tubuh yang kamu miliki nih. Kalian lihat nih gambarnya, nanti minta tolong mamanya dampingi, papanya dampingin ya belajarnya, ngerjakan. Ini tugas. Tadi bagian kegiatan 2 dan 3 itu adalah PS, bagian kegiatan 4 dan 5 itu adalah PR. Tapi tetap semuanya nanti share ke Mem April ya. Oke, tuliskan bagian anggota tubuh yang kamu miliki tadi itu apa aja ya. Terus yang bagian kegiatan 5 melengkapi kalimat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang ada dalam kotak. Di atas kepala ada apa aja? Nah, kalian tulis ya sampai nomor 5 nanti. Oke. Nah, sekarang di kegiatan 9, kalian lihat kegiatan 9 halaman 25 itu beri tanda silang pada jawaban yang paling benar. Ini PR juga. Ditolong mamanya boleh dampingi anak-anaknya mengerjakannya. Beri tanda silang ya. Misalnya, aku memiliki akal budi yang dapat aku gunakan untuk apa? Misalnya, untuk berpikir. Kalian silang. Berpikirnya yang B-nya ya. Oke. Nah, oke ya. Oke, sampai sini dulu. Nah, tugasnya nanti kalian boleh kirimkan, mama-mama minta tolong kirim ke Mem April. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita berdoa dulu sebelum mengakhirinya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar. Tuhan, terima kasih buat tubuh yang Tuhan ciptakan buat kami yang begitu indah Tuhan, yang begitu lengkap ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh bersyukur kepada Tuhan atas ciptaan Tuhan yang begitu indah. Dan kami boleh melakukan, mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hamba-Mu sungguh berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang belajar dari rumah saat ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka roh kecerdasan dan kepintaran. Terlebih Tuhan, roh yang mau dengar-dengaran akan orang tua dan guru mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka, apapun yang menjadi aktivitas, kegiatan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pesannya Mem April, tetap semangat, tetap jadi anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua dan keluarga. Dan God bless you. God bless you children. Bye.